Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aslaha ad-dhamair wattaqas sarair fahadal qalbal ha'ira ila tariqi ulal basair wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh alladzi qad hadana minadh dhulumati ilan nur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin rahimakumullah, marilah kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya, Allah selalu memberikannya. Maka kita harus selalu bersyukur. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat Islam dan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun." Yang artinya sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para hadirin rahimakumullah, menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan dan klaim saja. Setidaknya seseorang muslim harus memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu al-yakin, yaitu sifat percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan agama Islam. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzah nanti. Di antara sekian banyak masalah, hanya 3 ini saja akan ditanya oleh malaikat di alam barzah. Hadirin rahimakumullah, kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Shalikin bab manzilatul yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin, di antaranya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yang yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu, seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Seseorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun, ia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Mekah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Ini musibah. Hadirin rahimakumullah, yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Wara ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama al-yakin al-akbar, yakni meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa, mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait perkara sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi.
Ini harus kita mantapkan dalam diri kita. Yang kedua, al-yakin adalah yakni yakin dan percaya bahwa setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita-berita tersebut. Yakin terhadap Al-Quran, hadis, dan setiap mukjizat Rasulullah. Dan yang ketiga, yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yakin paling tinggi. Hanya tingkatan para wali Allah dari kalangan para sahabat ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal gaib atau tidak tampak, namun seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna, keyakinan para sahabat pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdul Qais bahwa seandainya surga dan neraka ditampakkan, mereka tidak akan bertambah keyakinan, karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu bukti kasat mata. Hadirin rahimakumullah. Kedua, sifat at-taslim, yaitu berserah diri kepada Allah dan Rasulnya dan kepada agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lakumul khiyaratu min amrihim." Yang artinya, tidak patut bagi seorang muslim, baik seorang laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara kemudian dia memiliki pilihan lainnya. Itu bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasulnya memilih warna putih, maka seorang muslim yang sejati tidak akan memilih warna lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk patuh pada aturannya. Selaras dengan ini, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaitu yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima sepenuhnya. Para hadirin rahimakumullah, sifat muslim yang ketiga yaitu at-tadiyah atau rela berkorban, yaitu rela berkorban di jalan Allah, karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta, dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh, cintanya Nabi Nuh menjadikan Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah mengabarkan ungkapan Nabi Nuh, "Qala rabbi inni da'autu qaumi," yang artinya Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam." Lailau. Pada ayat selanjutnya, Nuh berdakwah selama itu dan tidak ada menyambut. Namun ia tidak merasa bosan. Ini adalah sifat mukmin yang sempurna. Semoga kita memiliki tiga sifat yang telah disebutkan, yaitu yakin, berserah, dan rela berkorban. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.